Di pinggir desa kecil yang terletak di kaki gunung, terdapat sebuah hutan yang sangat lebat dan angker. Penduduk desa menyebutnya hutan larangan. Mereka percaya bahwa hutan itu dihuni oleh makhluk gaib dan roh-roh yang tidak bisa beristirahat dengan tenang. Setiap kali seseorang memasuki hutan itu, mereka tidak pernah kembali. Legenda tentang hutan ini menyebar luas, membuat orang-orang ketakutan untuk mendekatinya. Pada suatu malam yang gelap dan berkabut, sekelompok sahabat Rina, Budi, Ani, dan Dedi memutuskan untuk berkemah di dekat hutan tersebut. Mereka adalah sekumpulan remaja yang suka berpetualang dan tidak percaya pada cerita hantu. Malam itu, mereka berkumpul di sekitar api unggun, tertawa dan berbagi cerita horor tanpa menyadari bahaya yang mengintai di balik pepohonan. Saat tengah malam, kabut semakin tebal menyelimuti area sekitar mereka. Suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam hutan. Rina yang penasaran mengajak teman-temannya untuk menjelajahi hutan itu. Meskipun ragu, Budi, Ani, dan Dedi akhirnya setuju untuk menemani Rina. Mereka membawa senter dan mulai memasuki hutan dengan hati-hati. Hutan itu sangat gelap dan penuh dengan bayangan yang menakutkan. Setiap langkah yang mereka ambil membuat suara ranting patah dan daun kering yang terinjak. Mereka berjalan semakin jauh ke dalam hutan, mencoba mengikuti jejak-jejak kecil yang ada di tanah. Namun, semakin dalam mereka masuk, semakin sulit bagi mereka untuk menemukan jalan keluar. Tiba-tiba, suara jeritan keras terdengar dari arah depan. Mereka berlari ke arah suara itu dan menemukan sebuah pondok tua yang tampak sudah lama ditinggalkan. Pintu pondok terbuka perlahan, dan cahaya redup dari dalamnya menarik perhatian mereka. Dengan hati-hati, mereka memasuki pondok tersebut dan melihat dinding-dinding yang dipenuhi dengan tulisan kuno dan simbol yang tidak mereka mengerti. Di sudut ruangan, terdapat sebuah cermin besar yang tampak berdebu dan usang. Rina mendekati cermin itu, dan tiba-tiba bayangan dirinya berubah menjadi sosok perempuan yang mengerikan, dengan mata kosong dan wajah pucat. Perempuan itu mengulurkan tangan keluar dari cermin dan meraih Rina. Dalam sekejap, Rina menghilang ke dalam cermin, meninggalkan teman-temannya dalam ketakutan yang luar biasa. Budi, Ani, dan Dedi berusaha melarikan diri dari pondok itu, tetapi pintu tiba-tiba tertutup sendiri dengan keras. Mereka terjebak di dalam ruangan yang gelap dan dingin. Suara bisikan halus mulai terdengar, mengucapkan mantra-mantra yang membuat mereka merasa pusing dan lemah. Mereka mencoba mencari jalan keluar, tetapi setiap kali mereka mendekati pintu, bayangan gelap muncul dan menghalangi jalan mereka. Ani yang ketakutan tiba-tiba merasakan tangan dingin yang menyentuh bahunya. Dia berbalik dan melihat sosok hitam dengan mata merah menyala menatapnya tajam. Makhluk itu mendekat dengan cepat, dan Ani merasa napasnya terhenti. Dalam ketakutan yang luar biasa, dia jatuh pingsan. Budi dan Dedi berusaha membangunkan Ani, tetapi mereka juga merasakan sesuatu yang aneh mengelilingi mereka. Dinding-dinding pondok mulai bergerak, seakan-akan hidup dan ingin menelan mereka. Di tengah kekacauan itu, mereka mendengar suara perempuan yang parau dan penuh kesedihan. "Tolong, bantu aku." Suara itu terdengar sangat jelas,
seolah-olah berasal dari dalam cermin. Dengan keberanian yang tersisa, Budi mendekati cermin besar itu dan melihat bayangan perempuan yang pernah dilihat Rina. Perempuan itu tampak terjebak di dalam cermin, memohon pertolongan. Budi mencoba mencari cara untuk mengeluarkan perempuan itu, tetapi bayangan hitam dengan mata merah menyala kembali muncul dan menghalangi usahanya. Makhluk itu tertawa dengan suara mengerikan dan berkata, "Kamu pikir bisa mengusirku? Aku adalah kegelapan yang tidak bisa dihapuskan. Dan kini kamu telah terperangkap di sini selamanya." Budi dan Dedi merasa putus asa. Mereka merasakan dingin yang menyelimuti tubuh mereka dan tiba-tiba jatuh pingsan. Saat mereka terbangun, mereka berada di luar hutan, dikelilingi oleh penduduk desa yang khawatir. Namun, Rina dan Ani tidak ditemukan. Mereka mencoba menjelaskan apa yang terjadi, tetapi tidak ada yang percaya. Sejak malam itu, Budi dan Dedi selalu dihantui oleh mimpi buruk tentang hutan angker dan makhluk yang mengintai di dalamnya. Hutan larangan tetap menjadi misteri yang menakutkan, dan rahasia kelamnya terus menghantui siapapun yang mencoba mengungkapnya. Setelah kejadian itu, Budi dan Dedi merasa ada sesuatu yang selalu mengawasi mereka. Setiap malam, mereka mendengar suara-suara aneh di luar jendela kamar mereka. Bisikan halus yang memanggil nama mereka dan bayangan hitam yang muncul di sudut-sudut ruangan. Budi yang merasa penasaran memutuskan untuk kembali ke hutan angker itu sendirian. Dia ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Rina dan Ani. Dengan membawa peralatan yang lebih lengkap, dia memasuki hutan itu lagi pada malam hari. Saat tiba di pondok tua, Budi merasa ada sesuatu yang berbeda. Pondok itu tampak lebih menyeramkan dan penuh dengan aura negatif. Dengan hati-hati, Budi memasuki pondok dan melihat cermin besar itu masih berdiri di sudut ruangan. Namun, kali ini bayangan perempuan itu tampak lebih jelas dan mengerikan. Perempuan itu menangis darah dan memohon pertolongan Budi. "Tolong bebaskan aku dari kegelapan ini." Budi merasa kasihan dan berusaha mencari cara untuk membantu perempuan itu. Dia mengingat kembali tulisan-tulisan kuno yang pernah dia lihat di dinding pondok. Dengan hati-hati, dia mulai membaca tulisan-tulisan itu dan mencoba mengikuti petunjuk yang ada. Saat Budi melafalkan mantra-mantra kuno, bayangan hitam dengan mata merah menyala muncul kembali. Makhluk itu tampak marah dan berusaha menyerang Budi dengan segala keberanian yang tersisa. Budi terus melafalkan mantra dan berharap bisa mengusir makhluk itu. Namun, bayangan hitam semakin mendekat dan meraih Budi dengan tangan yang dingin dan kuat. Budi merasakan napasnya terhenti dan tubuhnya menjadi lemah. Saat dia hampir menyerah, cahaya terang tiba-tiba muncul dari cermin besar dan menyelimuti seluruh ruangan. Makhluk itu lenyap dalam sekejap mata, dan bayangan perempuan itu perlahan menghilang. Budi merasa tubuhnya kembali normal dan dia bisa bernapas dengan lega. Perempuan itu tersenyum kepada Budi dan berkata, "Terima kasih, kamu telah membebaskanku." Budi keluar dari pondok dengan perasaan lega. Namun, dia masih merasa ada sesuatu yang belum selesai. Saat dia berjalan keluar hutan, dia melihat bayangan hitam di antara pepohonan, seolah-olah masih mengawasi setiap langkahnya. Hutan larangan tetap menjadi misteri yang menakutkan, dan rahasia kelamnya terus menghantui
siapapun yang mencoba mengungkapnya. Setelah berhasil keluar dari hutan, Budi dan Dedi merasa bahwa mereka belum sepenuhnya bebas dari teror yang mengintai mereka. Mimpi buruk tentang bayangan hitam dan suara-suara aneh terus menghantui mereka setiap malam. Mereka merasa ada sesuatu yang belum tuntas dan memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang paranormal terkenal di desa mereka. Paranormal itu, Pak Surya, mendengarkan cerita mereka dengan seksama. Dia mengatakan bahwa roh di hutan itu tidak akan tenang sampai mereka mengetahui rahasia di balik kematian perempuan yang terjebak di dalam cermin. Pak Surya menawarkan bantuan untuk menemani Budi dan Dedi kembali ke hutan dan melakukan ritual untuk mengusir makhluk-makhluk gaib itu. Pada malam yang penuh dengan bulan purnama, Budi, Dedi, dan Pak Surya kembali ke hutan angker itu. Mereka membawa peralatan ritual dan memasuki hutan dengan hati-hati. Suasana hutan semakin mencekam dengan suara-suara aneh yang mengiringi langkah mereka. Bayangan-bayangan gelap tampak bergerak di antara pepohonan, seakan-akan mengikuti setiap langkah mereka. Saat tiba di pondok tua, Pak Surya mulai menyiapkan peralatan ritual. Dia menggambar lingkaran perlindungan di lantai dengan darah ayam dan menyalakan lilin-lilin hitam di sekelilingnya. Budi dan Dedi mengikuti instruksi Pak Surya dengan hati-hati. Pak Surya mulai melantunkan mantra-mantra kuno dengan suara yang dalam dan penuh wibawa. Saat mantra-mantra itu diucapkan, ruangan terasa semakin dingin dan angker. Suara gemuruh dari dalam dinding pondok semakin keras, dan bayangan-bayangan hitam mulai berkumpul di sekeliling mereka. Tiba-tiba, bayangan hitam dengan mata merah menyala muncul di tengah lingkaran perlindungan. Makhluk itu tampak semakin marah dan berusaha menerobos masuk ke dalam lingkaran. Pak Surya terus melafalkan mantra dengan suara yang lebih keras, berharap bisa mengusir makhluk itu. Bayangan hitam mulai mengeluarkan suara jeritan yang mengerikan, membuat Budi dan Dedi merinding ketakutan. Mereka melihat cermin besar itu mulai bergetar, seolah-olah ada sesuatu yang ingin keluar dari dalamnya. Cahaya merah menyala muncul dari dalam cermin, mengungkap sosok perempuan yang terjebak di dalamnya. Perempuan itu menangis darah dan memohon pertolongan. "Tolong, bebaskan aku dari kegelapan ini." Pak Surya mengeluarkan sebuah jimat dari tasnya dan meletakkannya di tengah lingkaran perlindungan. Dia melafalkan mantra terakhir dengan suara yang menggema di seluruh ruangan. Cahaya terang tiba-tiba muncul dari jimat itu dan menyelimuti seluruh ruangan, mengusir bayangan hitam dan menghancurkan cermin besar. Bayangan hitam lenyap dalam sekejap mata, dan sosok perempuan itu perlahan menghilang dengan senyuman. Pak Surya menarik napas lega, dan Budi serta Dedi merasa bahwa beban yang menghantui mereka telah hilang. Namun, saat mereka keluar dari pondok, mereka mendengar suara bisikan yang mengerikan dari dalam hutan. "Kamu pikir ini sudah selesai? Aku akan selalu mengawasi kalian." Budi, Dedi, dan Pak Surya meninggalkan hutan dengan perasaan lega, tetapi juga dengan kesadaran bahwa kegelapan di hutan larangan masih mengintai. Mereka tahu bahwa rahasia kelam hutan itu belum sepenuhnya terungkap, dan mungkin ada korban berikutnya yang akan jatuh ke dalam perangkapnya.
Apakah Anda berani memasuki hutan larangan yang penuh dengan makhluk gaib dan roh-roh yang tidak bisa beristirahat dengan tenang? Cerita ini akan membawa Anda pada petualangan menegangkan yang penuh dengan kengerian dan misteri. Saksikan bagaimana sekelompok sahabat berusaha melawan kegelapan dan mengungkap rahasia kelam di balik hutan angker tersebut. Namun, berhati-hatilah, karena sekali Anda masuk, Anda mungkin tidak akan pernah kembali.